Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini pembangunan infrastruktur terkait dengan pembangunan jalan tol, di mana jalan tol yang menghubungkan bagian paling barat dari Pulau Jawa sampai ke bagian paling timur Pulau Jawa ini sudah hampir rampung. Dan kami sebagai salah satu dan salah seorang warga negara Indonesia tentu mensyukuri hal ini. Karena apa? Karena dengan jalan tol yang sudah tersedia saat ini, maka komunikasi yang terjadi baik dalam bidang ekonomi, sosial, masyarakatan maupun bidang-bidang lain tentu akan lebih gampang dan lebih mudah dilaksanakan. Sehingga kemudian kemajuan di berbagai bidang dengan adanya pembangunan jalan tol ini berdampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Terkait dengan pembangunan jalan tol, tentu ini melalui tahapan-tahapan yang ada, yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang ada. Tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah diawali dengan penentuan lokasi. Penentuan lokasi ini dilakukan oleh sebuah tim untuk menentukan di mana lokasi yang akan dilewati oleh jalan tol itu. Kemudian selanjutnya adalah setelah penlog itu diketahui, maka selanjutnya adalah pembebasan lahan yang akan dilalui oleh jalan tol itu. Dalam tahap pembebasan lahan yang akan dilalui jalan tol ini dilakukan oleh tim yang namanya tim A, yang di dalamnya ada Badan Pertanahan Nasional. Di situ ditentukan bagaimana pembebasannya, kemudian siapa pihak-pihak yang memiliki hak, kemudian siapa pihak-pihak yang kemudian berhak untuk menerima ganti untung adanya lahan yang dibebaskan oleh negara. Selanjutnya dari pembebasan lahan inilah muncul konflik, muncul sengketa. Di mana munculnya sengketa dan konflik itu bukan dari pihak pelaksana tol, bukan pihak yang diberi kewenangan untuk membebaskan lahan itu, tetapi dari pihak-pihak yang itu diduga sebagai pemilik ataupun ahli waris ataupun pihak-pihak lain yang menyampaikan pernyataan bahwa dialah yang paling berhak atas pencairan pembebasan lahan yang akan digunakan oleh jalan tol itu. Yang kemudian sengketa konflik ini harus diselesaikan lebih dulu. Dalam menyelesaikan konflik inilah kemudian tidak mengganggu terhadap pelaksanaan tol, pelaksanaan pembangunan jalan tol. Karena pelaksanaan pembangunan jalan tol itu diberikan kepada lembaga khusus yang memang pelaksana, yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa dan konflik yang ada pada saat di pembebasan lahan tol tersebut. Sehingga pelaksana ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tol. Bagaimana kira-kira kewenangannya, bagaimana kira-kira penyelesaiannya? Tentu pelaksana tol tidak ada kaitannya dengan pembebasan lahan. Pembebasan lahan ada di area tersendiri, ada di ranah tersendiri, yang itu diselesaikan melalui proses pengadilan. Sehingga untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan pencairan atas pembebasan lahan yang digunakan oleh jalan tol itu adalah pengadilan untuk menentukan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksana tol. Pelaksana tol tetap jalan sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan. Tidak boleh diganggu oleh siapapun karena ini menyangkut kepentingan umum. Bagaimana kira-kira dari sisi hukum kaitan dengan apabila ternyata ada pihak yang itu berkonflik dan bersengketa dalam pembebasan lahan yang digunakan untuk jalan tol itu, kemudian menghambat, menyerang, mempermasalahkan pelaksana tol itu di lokasi pelaksanaan pembangunan jalan tol itu. Saya sudah sampaikan tadi bahwa pelaksana pembangunan jalan tol itu adalah pejabat negara. Bagaimana apabila ternyata sebagai pejabat negara selaku pelaksana pembangunan jalan tol itu mendapatkan gangguan dari pihak-pihak lain? Tentu hal ini bisa kita kupas pasal 212 dan pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur di dalamnya, yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ini di pasal 212
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, di dalam pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur, yaitu paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 11 dan 212 jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Artinya bahwa siapapun, baik personal maupun badan hukum, yang itu diduga menghambat proses pelaksanaan pembangunan jalan tol, itu adalah bisa dijerat dengan pasal 212 dan 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semoga hal ini menjadi pemahaman kita bersama. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.